Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Dalam video ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan masalah pemrograman linear menggunakan Excel ya. Jadi setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang metode simplex ya. Metode simplex, metode grafik ya, metode grafik. Kemudian kita tahu bahwa kelemahan metode grafik itu hanya untuk masalah kecil ya, untuk masalah 2 dimensi misalnya. Ketika variabel keputusannya hanya ada 2, itu mungkin bisa kita visualisasikan ya pakai metode grafik. Kemudian kita juga belajar metode simplex, di mana metode simplex ini bisa menyelesaikan masalah dengan variabel keputusan yang lebih banyak. Di dalamnya ada operasi baris elementer ya. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membuat tabelnya ya, dari tabel 1 ke tabel 2 dan seterusnya. Dan coba kita bayangkan bagaimana kalau variabel keputusannya semakin banyak, maka berapa banyak tabel yang harus dibuat ya. Baik, jadi setelah kita belajar tentang teori dari metode simplex ya. Nah, saya tahu kalian ini adalah bukan orang matematik ya, yang mungkin bisa disebut sebagai orang yang praktik ya, lebih ke praktek gitu ya, bukan secara teoretis. Makanya di sini di pertemuan ini atau di video kali ini saya ingin memperkenalkan bagaimana cara menyelesaikan masalah pemrograman linear menggunakan software ya, menggunakan Excel. Jadi kita nggak usah bikin tabel perhitungan ini itu yang mungkin bisa terjadi human error ya, kesalahan perhitungan dan seterusnya. Tapi kita serahkan ke komputer ya. Jadi sekarang teknologi sudah sangat berkembang, jadi kita serahkan ke komputer ya. Nah, langkah yang pertama, kalian silahkan buka Excel ya. Kemudian pastikan di bagian data ini ya. Jadi Excel ini kan ada beberapa menu ya, home, insert, dan seterusnya. Dan pastikan di bagian data di situ ada solver ya. Yang kalau di okay. Objective file must be a single on the active sheet. Oke. Nah, ini kita reset dulu ya, karena sebelumnya saya pernah pakai. Nah, oke. Jadi pastikan di solver ini aktif gini ya. Ini adalah Excel solver ya. Kalau belum ada solvernya, kalian pilih file, kemudian pilih option ya. Cari option, pokoknya di file, kemudian option, kemudian add-ins. Nah, di add-in ini sini ada 2 bagian ya, ada yang aktif, berarti ini aktif, solvernya, ada juga yang inactive ya. Nah, pastikan yang solver add-in itu ada di bagian aktif ya. Nah, kalau ada di bagian inactive, maka klik dulu, kemudian di manage-nya ini kan udah ada nih. Nah, ini. Nah, jadi kalau misalnya masih inactive, pastikan ini pilih Excel add-ins, kemudian go. Nah, itu langsung aktif ya. Oke, karena saya udah aktif, jadi nggak usah. Baik, yang pertama, misalnya ini ada kasus 1 ya. Kasus 1 ini adalah kasus yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Masih ingat yang kasus mana? Nah, ini ya, contoh 1 ini kan berasal dari ada soal ceritanya ya. Tapi sekarang kita fokus di penyelesaian, jadi kita simpan dulu cerita di balik model ini. Jadi intinya gimana cara menyelesaikan masalah ini ya. Jadi buka Excel, kemudian pertama kita tulis dulu variabel keputusannya ya. Jadi misalnya ini variabel atau variabel keputusan gitu ya. Oke, kemudian
kalau kita lihat di sini variabel keputusannya ada dua ya, X1 dan X2. Jadi ini tulis X1, kemudian ini X2 ya. Kemudian ini kasih nilai awal di sini 0 awalnya ya, kasih nilai 0 aja di situ. Kemudian setelah variabel keputusan ada fungsi objektif ya. Nah, di sini maksimasi ya kan, jadi maksimasi. Nah, oke, apa yang akan dimaksimasi itu adalah ini ya kan, 3x1 plus 2x2. Jadi di sini pakai sama dengan ya, 3 kali x1, nilai x1-nya arahkan ke sini. Gini. Kemudian ditambah 2 kali x2 yang ini. Nah, gitu. Oke. Ini adalah fungsi objektif. Kenapa 0 ya? Karena x1 x2-nya kan nilainya 0. Jadi z-nya 0. Apa-apa, ini baru settingan awal ya. Kemudian kendalanya kita tulis di bawahnya. Oke, kalau kita lihat kendalanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, supaya nggak bingung, tulis aja sampai 5 kendala. Nah, kendala pertamanya lihat di sini 2x1 plus x2 ya. Jadi di sini pakai sama dengan dulu, jangan lupa 2 kali x1, x1-nya ini ditambah x2 ini ya. Oke. Sorry. Tambah 2x1 tambah x2 gini ya, enter. Kemudian lihat di situ tandanya kurang dari sama dengan, tulis kurang dari sama dengan 100. Nah, gitu ya. Kemudian constraint yang kedua pakai sama dengan dulu, x1 ya ditambah x2. Nah, ini. Kemudian kendalanya kurang dari pertidaksamaannya kurang dari sama dengan 80. Kemudian yang ketiga, constraint yang ketiga itu x1. Nah, meskipun adanya ada 1, jangan lupa pakai sama dengan x1 ini, enter. Kemudian kurang dari sama dengan 40 gitu ya. Kemudian x1-nya lebih besar atau sama dengan 0, jadi ini nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian x2-nya yang ini juga lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Kita sudah menuliskan modelnya dalam bentuk Excel gini. Oke, ini biar kelihatan, ini opsional aja ya. Ini bisa di kasih warna cell stylenya, misalnya ini bebas ya, ini mah nggak harus, hanya untuk membedakan antara masing-masing ya. Jadi ada 3 bagian, ada variabel keputusan, fungsi objektif, dan kendala ya. Oke, sampai sini baru kita ke data, kemudian solver. Nah, muncul gini ya. Oke. Di sini set objektif ini adalah fungsi tujuannya yang mana ya. Jadi kalau kursornya udah di sini, udah aja tinggal pilih, arahkan kursornya ke sel yang ini nih, yang rumus maksimasi tadi. Oke, gini ya. Nah, keluar $B $6, artinya apa? Artinya nah nih kelihatan ya, B6 itu ini kan, kolom B baris ke-6. B6 ini adalah fungsi tujuannya, fungsi objektifnya. Oke. Kemudian pastikan ininya max karena ini adalah maksimasi. Nah, kemudian by changing variable cells. Nah, ini adalah variabel keputusannya. Nah, ini tinggal arahkan, ini tinggal di blok aja 2 sel ini ya. Jadi diklik terus ditahan, klik, tahan, geser ke bawah. Nah, lepas. Oke. Jadi ini sel B2 sampai B3 ya. Ini adalah variabel keputusannya. Nah, sekarang di sini bagian constraint ya, kendalanya. Di sini tambah klik add ya. Kemudian ini tambahin kendala yang pertama ya. Ini ada dua bagian, ini ruas kiri,
ini tanda pertidaksamaannya, kemudian ini ruas kanannya. Ruas kirinya yang pertama kita arahkan ke sini, klik. Tandanya kurang dari sama dengan, betul. Nah, sekarang yang ruas kanannya arahkan ke sini. Setelah itu add lagi ya. Itu tadi baru constraint yang pertama. Constraint yang kedua, di cell reference-nya arahkan ke sini. Ke ruas kiri dari constraint yang kedua, tandanya sudah betul, kurang dari sama dengan. Kemudian sebelah kanannya arahkan ke 80. Setelah itu tambah lagi. Ruas kirinya arahkan ke sini. Ininya kurang dari atau sama dengan, betul. Ruas kanannya diklik dulu di sini, baru arahkan ke 40 ya. Kemudian tambah lagi ruas kiri yang keempat sekarang ini, kemudian simbolnya jangan lupa ini lebih besar atau sama dengan, kemudian ruas kanannya ini tambah lagi satu lagi, ruas kirinya ini ganti jadi lebih besar, kemudian ruas kanannya ini. Oke, karena udah semua langsung aja klik OK. Nah, setelah kita tambahkan ini untuk memverifikasi ya, lihat di sini ada B9, berarti yang ini ya B9, ini baris ke-9, ada baris ke-10, 11, 12, 13 gitu. Jadi kita udah masukkan semua kendala yang ada di sini. Kemudian kalau ternyata ada yang kelewat, tinggal add lagi aja. Ini add ya. Nanti masukin lagi terus oke kalau udah gitu ya. Kalau misalnya ada yang kelewat. Atau ini salah ini. Ini harusnya misalnya lebih besar harusnya. Tinggal di change. Nanti ini tinggal bisa diubah ya tandanya, atau ruas kirinya kalau salah bisa diubah, ruas kanannya juga bisa diubah ya. Jadi pastikan bahwa kendala ini sudah sesuai dengan model yang kita mau selesaikan ya. Atau ini kelebihan, ini harusnya dihapus, di sini ada delete. Atau mau di reset lagi. Kemudian di sini pastikan ya solving methodnya pilih yang simplex ya. Nah setelah itu solve. Kemudian OK. Nah, ini adalah solusinya X1 dan X2-nya ya. Jadi untuk masalah yang pernah kita bahas, ini X1 dan X2-nya 60, kemudian nilai Z-nya itu adalah 180 ya. Jadi kalau kita kembali ke masalah tadi ya, masalah apa ini tentang X1-nya itu kemarin tuh banyaknya boneka yang dibuat per minggu ya dalam lusin, X2-nya banyak mainan kereta api yang dibuat per minggu. Z-nya waktu itu memaksimumkan pendapatan ya, keuntungan per minggu, dimana biaya produksi dikurangi, biaya penjualan dikurangi dengan biaya produksi ya, atau penjualan dikurangi biaya produksi. Nah, simpel ya, bagaimana kita dengan cepat bisa menyelesaikan masalah programan linear. Oke, sekarang kita masuk ke masalah yang kedua. Masalah yang kedua ini juga ada di mana, di sini ya. Ini masalah yang kedua. Nah ini ya masalah yang kedua, 3x1 plus 5x2, x1 yang kurang sama dengan 4 dan seterusnya. Nah itu adalah ini ya kan. Nah ini nggak akan saya contohkan, tapi saya akan minta kalian untuk coba sendiri ya. Coba sendiri, jadi di pause dulu videonya, baru cobain dulu, baru nanti bandingkan hasilnya, nanti tinggal dilanjutkan video ini gitu ya. Jadi pause dulu, cobain sendiri, atau cobain dulu yang tadi, kemudian cobain yang ini, baru dilihat hasilnya berapa, verifikasi ya. Nah kita lanjutkan ya. Nah setelah kalian tadi coba dan sudah sama ya, atau di sini saya akan coba juga ya. Mungkin boleh ini diubah aja, dari sini diubah ya, atau kalau misalnya bingung buat lagi sheet, boleh di sini bikin lagi, atau yang ini aja diedit juga boleh ya. Gimana cara ngeditnya, lihat aja di sini ya.
Kalau variabel keputusannya kan sama ya, ada 2 X1 dan X2 ya. Oke, misalnya ini kita kembalikan ke 0. Kemudian fungsi objektifnya itu kan 3x1 plus 5x2. Nah, ini kalau yang tadi ini tinggal diklik 2 kali atau lihat di sini ya di atas. Nah, kalau ini kan 3x1 plus 2x2, ini harusnya 5. Nah, udah kita ganti ininya. Kemudian constraint-nya ada 5 sama ya. Constraint yang pertama itu atau ini hapus saja. Ini hapus kalau bingung ya. Hapus. Nah, ini kita ulangi. Jadi ini X1-nya udah ya, tinggal enter atau tab, harus kurang dari sama dengan 4. Kemudian constraint yang keduanya 2 kali harus pakai sama dengan ya, 2 kali X2. Ini 2 kali X2 nya tinggal, karena udah ya, tinggal tab, harus kurang dari atau sama dengan 12. Kemudian constraint yang ketiganya 3 kali X1 ditambah 2 kali X2. Oke, tinggal tab, harus kurang dari sama dengan 18. Nah, yang ininya udah benar X1 ya, ini tinggal diklik 2 kali, lihat ini X1 benar, kemudian ini klik 2 kali benar X2, dan harus lebih besar atau sama dengan 0. Oke, dengan cara yang sama tadi kita arahkan ke solver, kemudian objektifnya sudah masih sama ya, B6. Kemudian variabel keputusannya juga masih sama di sini X1 dan X2. Nah, kita cek ininya nih. B9 kurang dari sama dengan B9 betul, ini juga betul ya. Atau kalau bingung ini dihapus lagi, tinggal di reset ya. Nah, reset all, nanti kalian coba ya. Atau kalau memang hampir sama ya udah kita verifikasi ini B9 berarti ini baris 9 sama ya, baris 10 juga pakai kurang dari sama dengan, baris 11 juga kurang dari sama dengan, baris 12 lebih besar atau sama dengan, ini juga lebih besar. Jadi udah selesai, kita tinggal solve dan oke. Nah, ini adalah solusinya ya, 2,6 dan nilai Z-nya itu adalah 36. Jadi kalau kita kembali ke masih ingat waktu itu ketika kita pakai metode grafik ya, itu kan hasilnya dapat 2,6 ya, dengan nilai Z-nya 36. Itu adalah solusi optimalnya, dan itu sudah sesuai dengan ini ya kan, 2,6 itu di sini di pojok ini kan, titik potong antara kedua garis ini. Oke ya, simple dan sudah sesuai. Nah, di sini kasus 3 ini saya hanya ingin menunjukkan bagaimana jika ditambahkan constraint ini ya, constraint 3x1 plus 5x2 lebih besar atau sama dengan 50. Nah, jadi katanya gimana kalau ini ditambahin? Oke, saya tambahinnya di sini aja ya. Jadi ini tinggal diklik kanan terus insert, nambah baris ya. Jadi ini jadi constraint keempat, ini constraint kelima, ini constraint keenam. Nah, di sini saya akan menambahkan di sini ruas kirinya 3 kali X1 ditambah 5 kali X2 ya, terus tab karena udah, dan nilainya lebih besar atau sama dengan 50. Oke, nah jadi ini bisa kita reset dulu ke 0. Nah, kemudian kita akan selesaikan. Jadi barusan tuh kita nambah satu constraint ke kasus 2 ke sini nih, kira-kira akan seperti apa katanya hasilnya. Ini kita klik solver, kemudian ini B6 masih sama, variabel keputusannya juga masih sama. Nah, karena tadi kita nambahin satu constraint ya, di sini ada baris 9, 10, 11. Nah, lihat baris 12-nya nggak ada ya, yang tadi kita tambahkan. Maka kita nambahin constraint baru yang baris ke-12, ini ruas kirinya, kemudian tandanya lebih besar dan ruas kanannya ini. Setelah itu klik OK. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan. Oke. Kita lihat di sini, solver couldn't find a feasible solution. Jadi si solver ini katanya
tidak bisa mendapatkan solusi yang layak, solusi yang visible. Kenapa? Nah, ini saya perkenalkan contoh ini agar kalian bisa mengenal mana yang apa yang dimaksud dengan visible dan non visible ya, visible layak dan tidak layak. Kalau non visible berarti gini, maksudnya tidak ada satupun solusi yang memenuhi semua constraint ini, jadi semua kendala ini. Jadi kan kalau ini saja tadi ada solusinya, tapi kalau ditambahin ini jadi nggak ada solusinya. Itu kenapa sih? Nah, sebenarnya masalahnya kenapa itu di sini itu adalah contoh yang ini. Nah, masih ingat di di materi sebelumnya ya. Jadi asalnya itu sebelum nambahin constraint yang baru itu sebenarnya daerah visible-nya yang ini nih, yang ada di dalam kotak ini. Tapi ketika ditambahin satu constraint baru yang 3x1 plus 5x2 lebih besar atau sama dengan 50, yang kalau kita gambarkan dalam grafik itu adalah garis yang ini, garis miring yang ini, yang di atas. Kemudian tandanya lebih besar atau sama dengan, berarti kalau lebih besar atau sama dengan kan areanya ke sana ya, ke kanan atau ke bagian atas gitu kan. Nah, masih ingat nggak, area visible itu sebenarnya area yang beririsan antara satu constraint dengan constraint yang lain. Jadi kalau kita lihat ini daerah visible-nya ke sini, ke kiri ya, kalau ini ke atas, berarti kan tidak ada wilayah yang sama, tidak ada wilayah yang beririsan. Itu artinya tidak ada nilai X1 dan X2 yang memenuhi semua constraint ini. Jadi nggak ada solusinya. Itu maksudnya ya. Nah, ketika kalian nanti menyelesaikan masalah pemrograman linear yang seperti ini di mana solusi optimalnya ternyata tidak ditemukan, boleh jadi ada kesalahan dalam penulisan constraint atau perlu dicek lagi tentang modelnya, kemudian apakah sudah sesuai dengan masalah di dunia real, ataupun boleh jadi memang masalah yang sedang diselesaikan itu memang ya tidak ada solusinya. Oke ya, jadi ini sekedar contoh saja. Oke, itu kasus 3 udah selesai. Nah, sekarang di sini coba kasus 4 ya. Ini saya nggak akan simulasikan seperti apa ya, tapi kalian nanti coba coba sendiri ya. Nah, di sini ada X1, X2, X3 ya, jadi nanti kalian bikinnya nggak hanya X1 dan X2 tapi ada X3, kemudian fungsi objektifnya ini, kemudian kendalanya ini ya. Oh iya, ini yang terakhir ini maksudnya X1 lebih besar atau sama dengan 0, X2 nya juga lebih besar sama dengan 0, X3 nya juga lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ini kendalanya ada 6 ya, 1, 2, 3, kemudian yang X1 4, X2 5, dan X3 6 ya. Jika kalian silahkan coba sendiri menyelesaikan ini dengan menggunakan Excel, dan kalau sudah bisa selamat ya, berarti sekarang kalian sudah bisa menyelesaikan masalah pemrograman linear menggunakan komputer. Saya tahu kalian orang manajemen yang nggak mungkin lah nyelesain, jangankan orang manajemen, orang matematik aja kalau mau nyelesain masalah di dunia real ya ngapain harus manual menggunakan kotretan gitu ya, menggunakan kertas. Kenapa tidak kita menggunakan bantuan software ya. Jadi kalau ini udah bisa selamat, berarti kalian sudah bisa menyelesaikan masalah pemrograman linear. Tinggal kalian belajar bagaimana membuat model matematikanya. Nah, ini mungkin yang memang challenging ya. Jadi bagaimana ketika kalian menemukan masalah di dunia real, kemudian membuat model matematiknya seperti ini, membuat model pemrograman linear yang seperti ini, apa itu fungsi objektifnya, apa itu kendalanya dari soal cerita ya, yang ditemukan. Nah, kalau sudah berhasil membuat model, udah, kalau masalah penyelesaian kita serahkan aja ke software, ke komputer, seperti yang tadi sudah kita pelajari ya.
Dan nanti insya Allah saya akan coba kasih masalah yang lebih kompleks dari ini. Ya, ini terlihat masih 3 variabel, constraint-nya juga masih 6, ya bertahap ya. Jadi sekarang kalian selesaikan dulu ini sampai bisa. Nanti akan saya kasih soal yang lebih kompleks dari ini agar jam terbang kalian dalam menyelesaikan masalah normal linear juga semakin meningkat ya. Oke, sampai sini aja. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya boleh di kolom komentar atau nanti disampaikan ke PJ kelas. Nanti uh, insya Allah saya akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.